Jadi yang pertama punya mimpi, yang kedua tetap yakin disertai oleh Allah. Nah, contohnya bisa kita lihat itu di Kejadian 39 ayat 2. Ya. Jadi diyakini oleh Yusuf dia disertai oleh Tuhan. Bahkan saat dia sukses itu kehendak Tuhan. Ketika ia menjadi mahapatih atau pembantunya orang nomor 2 di Mesir, dia memahami itu karena penyertaan Tuhan. Nah, jadi ini yang luar biasa. Orang yang gigih dalam mimpi, tapi bukan orang sembarangan yang hanya gigih saja, tapi dia yakin disertai oleh Tuhan. Jadi dia yakin tidak hanya pas kondisinya membaik, tidak hanya pas kondisinya sukses, tidak hanya kondisinya pas paling prima, tidak. Bahkan di titik-titik paling jatuh, ketika di bawah sumur, ketika di penjara, ya, ketika difitnah, dia tetap yakin disertai Tuhan. Nah, ini penting menurut saya. Jadi kepedean kita bukan semata-mata karena potensi kita punya mimpi dan kita punya akal budi dan punya peluang, tidak, tapi kita memiliki Allah. Dan Allah itu Allah yang menyertai kita. Nah, itu yang kedua, ya. Tapi sebelum yang ketiga, jadi ini sama persis dengan yang dimiliki oleh kepercayaan pemazmur. Nah, masih ingat Mazmur 23, ini kata-kata yang menurut saya sangat menguatkan kita. Meskipun aku berjalan dalam lembah kematian, lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena engkau bersamaku, tongkatmu dan gadaku itulah yang menolong aku. Jadi satu sisi terus bermimpi, mimpi yang kedua yakin pada penyertaan Tuhan pada saat percobaan. Nah, itu dua hal yang utama. Lalu yang ketiga, untuk bisa menang, mimpi sudah dimiliki, keyakinan sudah. Nah, yang ketiga ini penting, kadang terabaikan, kadang anak-anak muda itu nggak begitu peduli. Dia mencari karunia dan memanfaat karunia itu semaksimal mungkin. Nah, kita lihat kisah si Yusuf ini. Meskipun dia tidak diceritakan dia pernah belajar dari mana, tiba-tiba kita tahu dia dibeli, lalu dia dijadikan stewardship itu pengelola harta benda Potifar. Jadi dulu orang kaya dulu itu mempercayakan hartanya untuk dikelola oleh seorang bendahara. Dalam bahasa Inggrisnya stewardship, artinya kepala perbendaharaan, kepala rumah tangga. Di waktu di penjara pun dia dia punya talenta yang menafsir mimpi. Dia tidak hanya bermimpi, tapi dia juga mampu menafsir mimpi. Oh, apa yang bakal terjadi? Jadi karunia dia cari dan dia dapatkan dan dia maksimalkan. Ini yang ketiga. Mas Bayu. Jadi yang pertama punya mimpi besar, yang kedua yakin disertai oleh Tuhan, dan yang ketiga dia menggali karunia, talenta, potensinya dan memanfaatkan itu. Tidak peduli dihargai atau diacungi jempol atau tidak, ya. Tidak peduli. Yang penting karunia itu terus ditampilkan. Satu saat pasti kita punya cerita-cerita orang sukses seperti itu. Dia tekun terus mengerjakan talentanya, mengerjakan karunia, satu saat diakui. Tidak ada orang sukses itu sebulan, 2 bulan langsung diakui, tidak. Karunia kita terus diasah dan sebagainya. Itu yang kedua, dia menggunakan talentanya, karunia pemberian Tuhan. Itu kalau kita bisa baca di Kejadian 39 ayat 35, Kejadian 39 ayat 21-23, Kejadian 41 ayat 39 sampai 41.
Ya, jadi dia punya talenta tidak hanya dipakai sendiri, diekspresikan, di apa ya, ya dibagikan sehingga orang mendapatkan manfaat atau faedah. Ya, itu singkatnya yang ketiga. Yang keempat, Mas. Yang keempat ini yang kadang-kadang anak muda zaman sekarang itu ya lagi-lagi tidak peduli. Maksudnya bagaimana? Ternyata mimpi saja tidak cukup. Ternyata yakin disertai Allah saja tidak cukup. Ternyata terus-menerus mengasah dan mengelola karunia talenta saja tidak cukup. Yang keempat, Yusuf tetap hidup terhormat. Biasanya orang sukses, orang besar, orang yang sudah berhasil, ya godaan yang keempat ini. Artinya dia mudah terjebak pada cobaan. Ya, Yusuf godaannya banyak. Termasuk godaan dari istri majikannya, yaitu Potifar. Tapi Yusuf mampu menjaga hidupnya, menjaga kemurnian hidupnya, kekudusan hidupnya. Dan saya pikir itu pula lah yang menjadikan cinta Tuhan itu lebih untuk Yusuf. Ya, Tuhan lebih mencintai karena Yusuf tahu bagaimana menjaga kehormatan diri. Itu, jadi Yusuf termasuk orang yang tidak gampang mengkompromikan value-nya atau nilai-nilainya. Dia punya standar, dia pegangi itu, dia tidak mau kompromi terhadap yang salah. Dia tidak mau merasionalisasi konco-konco yang lain juga berbuat aja nggak apa-apa lah. Tidak, dia punya standar, dia punya ukuran dan punya idealisme. Yang kelima, ini tanda kemenangan atau ya bagian kemenangan yang bisa diekspresikan oleh Yusuf termasuk bagi orang Kristen. Ini yang agak susah menjadi orang Kristen, yaitu apa? Meskipun Yusuf sudah menerima perilaku yang buruk, Yusuf tetap bisa memaafkan dan mengasihi keluarganya, saudara-saudaranya. Nah, kita sejak dini belajar tentang pengampunan. Meskipun dia sakit, ada akar pahit, wah, dibuang, ya, dijual, tapi Yusuf pada ending ceritanya dia mengatakan, aku diutus Tuhan mendahului kamu supaya keluarga kita selamat dari kelaparan, dari paceklik, dari bencana. Luar biasa, dia bisa memaafkan. Bayangkan kekagetan saudara-saudara Yusuf ketika Yusuf mengungkapkan jati dirinya. Ternyata adiknya yang dibuang, yang dibenci, yang dijual justru menyelamatkan mereka. Ini cara menang yang kelima, yaitu belajar untuk mencintai, belajar untuk memaafkan, mempertahankan kasih dan tidak menaruh dendam. Dia punya kesempatan untuk itu. Tapi Yusuf mampu memaafkan. Dan yang terakhir, ternyata Yusuf mampu mempertahankan visi kekalnya, mempertahankan perspektif kekalnya. Apa yang terjadi? Yaitu dia memboyong keluarganya, lalu dia beli satu tanah di situ dipakai untuk keluarganya, lalu mayat Yakub, mayat ibunya dibawa ke situ, artinya tulangnya dibawa, dan ini yang nanti akan dibawa oleh Musa, oleh Yosua untuk ke tanah perjanjian. Meskipun itu butuh waktu 430 tahun, tapi Yusuf memiliki perspektif yang kekal. Jadi ya kita bisa baca lah misalnya dalam bacaan Kejadian 45 ayat 5-8.